Oke, Besti, kali ini ah digangguin mulu, gue dari tadi bikin konten, sumpah. Apaan? Astagfirullahaladzim. Iya, besok. Ya, emang tuh bocah sesuai. Oke guys, jadi kali ini kita masuk. Ada yang ngeledekin saya. Jadi masuk DM-an dari ibu-ibu ya. Jadi si ibu ini cerita ke gua, ya kan. Kalau dia ini punya anak yang kerjanya di aplikasi Orange sebagai driver ekspedisi gitu. Nah, si anak ini tadinya tuh sayang banget gitu sama ibunya, gitu kan? Sayang sama ibunya, ya kan. Jadi kalau misalkan ibunya nih minta apa-apa dikasih, minta beli ini ya diturutin, minta beli itu ya diturutin gitu kan. Ya namanya anak pertama ya kan, iyalah. Jadi orang tuanya minta apa aja tuh dikasih gitu. Nah, pas suatu ketika kok tiba-tiba si anak ini berubah gitu ya. Berubah, tapi bukan jadi Spiderman ya. Bukan jadi Spiderman, juga bukan jadi Superman, say. Ya, si anak ini berubah. Berubahnya jadi apa? Berubah jadi pelit, terus jadi jahat, juga jadi galak ke ibunya gitu. Anak ini berubah. Ya, tapi berubahnya bukan ke hal yang positif, tapi ke negatif. Ya, namanya juga orang tua pasti kan, kok ini anak berubah ya, kenapa gitu kan. Nah, selidik punya selidik, ternyata si anak ini kenalan sama perempuan di aplikasi ijo. Aplikasi apa tuh? Lu cari sendiri aja aplikasi ijo itu aplikasi apa ya, Besti ya. Nah, setelah dia tahu anak ini kenalan dengan perempuan di si aplikasi si ijo ini, taunya dari mana? Karena anaknya bawa perempuan ini datang ke rumahnya. Setelah dia bawa itu perempuan datang ke rumahnya, si ibu ini kan agak-agak paranormal gitu, saya. Ya, bentar, minum dulu. Agak paranormal gitu kan. Si ibu ini langsung to the point, nanya gini, boleh lihat apa namanya, telapak tangan kamu nggak, katanya gitu. Kalau gue sih gue akan bilang no, kalau gue gitu kan. Tapi kan namanya perempuan ini juga mungkin dia udah seneng gitu ya sama anaknya si ibu ini gitu. Oh iya bu, boleh. Dengan lantangnya si ibu ini bilang apa, namanya juga anak pertama ya, mungkin sebagai seorang ibu juga kayak apa namanya, kayak masih belum ikhlas kalau anaknya itu udah menemukan tambatan hati, mungkin ini argumentasi gue ya. Nah, terus abis itu ya boleh bu, kata si perempuannya. Terus dilihat dong sama si ibu ini. Nah, katanya si ibu ini tuh kurang lebih bisa lah ya, anak indigo, anak indigo indihome gitu lah ya, anak magicom gitu lah ya, bisa dia lah ya. Terus habis itu pas dia apa namanya, lihat, terus si ibu ini langsung ngomong gini, emang dasar mulut emak-emak ya, dengan lantangnya dia bilang seperti ini, kamu udah gak perawan ya? Si cewek sok dong. Hah? Terus pacarnya, apaan sih mah? Terus ibunya, bener kan? Terus si ceweknya dengan nada lemah dan lembut dia bilang, iya ibu, benar gitu. Nah, ditanya dong, kamu kerja di mana? Nggak jawab. Ya sudah. Cuma namanya si ibu ini udah tahu kalau si anak ini kenalan sama perempuan ini dari aplikasi ijo. Namanya orang tua itu kan nggak kepengen gitu ya, nggak kepengen anaknya ini kan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu kan. Selidik punya selidik, si ibunya ini nyelidikin ceritanya. Ya, namanya zaman sekarang ibu juga harus pintar gitu kan. Asik. Ya, ibu harus pintar gitu. Akhirnya si ibu ini bikinlah akun di aplikasi si ijo dengan PP Ben-Ben. Tahu kan coklat Ben-Ben ya kan. Nggak pakai eng ya gitu. Ya, terus habis itu setelah dia pakai PP itu, dia apa namanya, coba ngechat ke si perempuan ini. Chat. Ternyata si perempuan ini mengajukan harga dan tawar-menawar. Jualan apa, say? Tawar-menawar. Nah, tawar-menawar dah tuh. Dah. Terus, udah nih, karena si anak udah perubahannya udah signifikan banget, udah gak pernah ngasih uang orang tuanya, udah galak sama orang tuanya, udah suka ngebentak-bentak orang tuanya, kalau ditanya udah gak pernah cium tangan lagi sama orang tuanya. Pokoknya ngeliat orang tua ini sebelah gitu. Dah. Terus akhirnya ya kan, si perempuan ini datang lagi lah ke rumah si ibu ini, terus diginiin,
kamu ternyata kerjanya seperti ini ya gitu, maksud ibu apa ya gitu. Udah, nggak usah pura-pura, nggak usah bohong. Yang tadi ibu ini ngechat dia menyamar sebagai intel gitu kan ya, ibu mana sih yang kepengen anaknya itu mendapatkan pasangan yang tidak baik? Kan tidak ada, ya kan? Yang tadinya dia udah jadi intel dikasih unjuk. Udah, si perempuannya ini nggak bisa ngomong apa-apa karena kan udah terbukti, semuanya udah terbukti gitu loh. Lu mau ngeles bagaimana lagi juga nggak bakalan bisa gitu kan, udah terbukti gitu loh. Apa yang lu kerjain udah terbukti, udah ada tawar menawar itu di chat-chatannya itu. Nah, terus kata si cowoknya ini, ya udah sih mah biarin aja. Terus namanya si ibu ini kan nggak terima dong, nggak terima kalau anaknya ini akan jatuh ke perempuan yang seperti itu, mungkin gitu ya. Mungkin gue kalau gue jadi ibunya juga gue mungkin nggak akan terima gitu kan. Cuman kan balik lagi ya, siapa tahu kalau dari perempuan yang tidak baik, jika laki-lakinya itu baik akan berubah menjadi lebih baik, bener dong. Nah, terus abis itu akhirnya si laki-laki ini tambah benci gitu sama ibunya ya. Terus nggak pulang gitu kan. Akhirnya si laki-laki ini mainlah ke rumah si perempuan gitu. Main ke rumah si perempuan. Main ke rumah si perempuan. Dia ngeliat kaca. Ya namanya cowok ya, bercuci muka apa ngaca. Karena nggak puas ngelihat begini, akhirnya diambil lah itu kaca, dideketin lah ke mukanya. Terus dia raba di belakangnya tuh kayak ada apa gitu. Diambil, ternyata di belakangnya itu ada foto si cowok ini diikat pakai kain putih, entah kain mori, entah kain kasan, entah kain apalah, gue nggak ngerti ya tentang hal-hal gituan, say. Nah, terus habis itu si laki-laki ini nanya sama perempuan ini maksudnya apa gitu. Akhirnya si laki-laki ini habis nanya ke si perempuan, ini maksudnya apa gitu. Si laki-laki ini pulanglah ke rumah. Nah, keesokan harinya ini mungkin ngerasa kecewa dan ya nggak karu-karuan, si laki-laki ini mungkin dia udah ngerti sedikit banyak, dia mau cerita ke orang tuanya. Akhirnya mau nggak mau dia cerita. Terus si orang tuanya ini punya teman, dia ngomong, anak gue diginiin sama orang, gimana ya solusinya. Akhirnya si temannya bilang, ya ampun, bodoh banget sih lu kan emaknya, lu yang ngebrojolinya, lu yang bisa ngobatin. Gue yang bisa ngobatin. Iya. Nah, kata teman si emaknya ini. Terus si emaknya bilang, gimana caranya? Udah lu puasain aja, lu sholatin malam. Nanti jam 12 malam pas dia tidur, tapi tidurnya jangan di kasur ya, di ubin. Saat dia lagi tiduran di ubin, lu lengkahin. Nah, kebenaran anaknya tidur di ubin, di depan TV ceritanya nih. Nggak ngeh kan? Akhirnya dilengkapin sama ibunya. Terus besokan paginya, anaknya itu bisa berubah 180 derajat. Entah dia berubahnya ini karena dia tahu kalau dia ini dijampe-jampe dari si perempuan, atau memang dari doa tengkahan kaki si ibu ini tadi. Nah, akhirnya anaknya jadi baik lagi, sayang lagi ke orang tuanya lagi. Tapi nggak tahu lagi deh si ibunya ini udah nggak pernah lihat si perempuannya ini gitu. Udah nggak pernah, si laki-laki ini ngubungin perempuan ini juga udah nggak pernah. Ibunya ini senang anaknya akhirnya udah kembali lagi. Guys, lu percaya nggak sih sama yang hal gitu-gituan? Percaya nggak lu sama hal gitu-gituan? Gue tahu, tapi kok kayaknya gue kayak antara percaya dan nggak percaya sama hal-hal gitu tuh, kayak apa ya? Entahlah. Intinya, baik buruknya anak, orang tua tetap pengen yang terbaik. Mudah-mudahan kita doain si perempuannya ini sabar ya, dia bisa dapat nanti suami yang bisa bimbing dia lebih baik. Dan kita doakan si ibu ini juga kalau mau cari menantu jangan julid-julid. Ya nggak sih Besti? Perempuan juga bisa berubah kok, tergantung dari suaminya. Ya nggak sih? Coba dong komen. Menurut lu gimana? Cuman ya,